Pengeliling bumi pertama itu orang pertama Indonesia. Bukan Magellan, bukan Elcano, bukan. Sebenarnya saya dengan Pak Reinhard Tawas udah menulis ini udah mungkin 10 tahun yang lalu. Sekarang kita bikin novel. Target saya adalah novelnya udah selesai ini, tinggal di layout, diterbitkan bahasa Indonesia, kita akan terbitkan juga bahasa Inggris, kita akan terbitkan digitalnya juga. Action figurnya sedang disiapkan untuk mencari crowdfunding Kickstarter di Amerika. Dan habis itu kita akan bikin film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Enrique Maluku. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara dorang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Pada abad ke-14 dan 15, banyak orang-orang Eropa berlomba-lomba menjadi pelaut dan berburu mencari emas hitam yang bernama rempah-rempah yang kala itu menjadi buruan number wahid di dunia. Usaha untuk menemukan kepulauan rempah-rempah inilah yang kemudian melahirkan penjelajah-penjelajah besar seperti Christopher Columbus, Vasco da Gama, Ferdinand Magellan, Sebastian Elcano, dan lain sebagainya. Sejarah inilah yang membuat ingatan kita hanya mengingat nama-nama mereka saja. Namun belakangan hari, sejarah telah menguak nama lain yang justru dianggap lebih layak menjadi orang yang paling pantas untuk diklaim sebagai orang pertama yang mengelilingi dunia adalah Enrique dari Maluku. Fakta ini mulai diketahui publik sejak terbitnya buku karya Helmi Yahya dan Reinhard R. Tawas berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah orang Indonesia, Enrique Maluku. Jika membayangkan Enrique pada masa itu, mungkin dia tidak akan menyangka bahwa suatu saat nanti dirinya akan dicatat dalam sejarah dunia sebagai orang pertama yang keliling dunia. Sebab dalam riwayat hidupnya, sejatinya Enrique hanyalah korban perang yang kemudian dijadikan budak. Namun hal itu justru membawa dirinya menjadi salah satu bagian terpenting dalam sejarah penjelajahan dunia. Kisah ini dimulai saat usia Enrique menginjak 10 tahun, di mana ia telah meninggalkan Ambon, tanah kelahirannya, pada tahun 1503. Anak lelaki ini telah bekerja di kapal yang mengangkut biji pala dari Banda Neira dan cengkeh dari Amboina. Kemudian setelah itu, ia merantau di berbagai tempat yang disinggahi kapalnya, termasuk pernah sebentar di Demak. Enrique muda belajar banyak mengenai bahasa daerah tempat yang dia kunjungi, sehingga ia fasih dalam bahasa Melayu, Ambon, Jawa, Bugis, dan Palembang, tempat dia lama menetap. Selanjutnya dari Palembang, ia pergi ke Singapura, lalu ke Malaka, yang ketika itu telah dikuasai oleh Portugis. Di Malaka, Enrique banyak belajar bahasa Portugis dan Spanyol dari pergaulannya, sehingga dia juga fasih kedua bahasa tersebut. Dari Malaka inilah Ferdinand Magellan mengenal Enrique Maluku. Ada dua versi bagaimana Magellan mendapatkan Enrique Maluku.
Versi pertama tahun 1511 ketika armada Portugis yang dipimpin Alfonso de Albuquerque menaklukkan Malaka dan Magellan adalah salah satu komandannya. Mereka mendapatkan 3.000 budak dari berbagai suku di Nusantara yang ditinggalkan oleh Raja Malaka, Sultan Mahmud. Lalu Ferdinand Magellan mengambil pemuda Ambon ini untuk dijadikan asistennya karena Enrique fasih berbagai bahasa dan bisa dijadikan penerjemah. Kenapa Magellan memilih Enrique yang ketika itu berusia sekitar 18 tahun? Bukan hanya karena dia cerdas, bisa berbagai bahasa, tapi juga karena berasal dari Maluku, tempat yang dulu diidam-idamkan oleh orang Eropa yang menyebutnya The Spice Island. Versi kedua, Magellan mendapatkan Enrique Maluku dari Francisco Serrao di Sumatera sebelum penyerangan ke Malaka. Olehnya itu, Magellan lebih suka menyebutnya datang dari Sumatera, sekalipun kulitnya hitam legam. Setelah Magellan memperoleh Enrique, pada tahun 1512, Magellan membawa Enrique ke Portugis dengan mampir ke Goa India, Tanjung Harapan, Cape Verde. Kemudian antara tahun 1513 sampai dengan tahun 1515, Enrique ikut Magellan berperang dengan orang-orang Moor di Maroko. Lalu pada tahun 1516, Enrique dan Magellan kembali ke Portugis. Kemudian tahun 1517, Ferdinand Magellan ditemani Enrique menawarkan misi pelayaran untuk mencari kepulauan rempah-rempah kepada Raja Manuel I dari Portugis di ibu kota kerajaan dalam rangka mengajukan proposal proyek armada Maluku. Namun, untuk berbagai alasan yang umumnya pribadi, Raja Manuel I menolak permintaan Magellan. Tak hilang akal, Magellan dan Enrique lalu pindah ke Sevilla, Spanyol. Di Spanyol pada 20 Januari tahun 1518, keduanya menghadap Raja Carlos I yang juga merangkap tahta suci Roma dengan gelar Carlos V. Di istana Valladolid itu, mereka menawarkan proyek armada Maluku. Dengan peta terbuka lebar, Magellan menyajikan pendapatnya kepada Raja Carlos yang memang sangat berminat akan rute sebelah barat ke Kepulauan Rempah yang diajukan Magellan, karena ini akan menutup jalur perdagangan Portugis. Magellan memberitahunya bahwa karena berjalan dari barat, Kepulauan Rempah-Rempah bisa diklaim sebagai wilayah Spanyol, bukan Portugis. Portugis hanya bisa mengklaim wilayah timur dari batas pulau Cape Verde. Ini diatur dalam perjanjian Tordesillas. Selain itu, menurut catatan Pigafetta, saat Magellan datang ke hadapan Raja Carlos, ia membawa serta Enrique Maluku untuk meyakinkan Raja Carlos bahwa perjalanannya ke Kepulauan Rempah-Rempah sudah benar-benar dipersiapkan. Magellan membawa Enrique yang sangat paham rute di Hindia dan paham akan adat istiadatnya, serta menguasai berbagai bahasa, termasuk bahasa Portugis dan Spanyol. Enrique saat itu, menurut Pigafetta, menjadi salah satu alasan kuat dalam meyakinkan Raja Spanyol untuk mendanai ekspedisi Magellan. Hasilnya, Raja terkesan akan kepandaian Enrique Maluku. Kemampuan Enrique Maluku berbicara berbagai bahasa membuat Raja terkesan dan terpesona dengan penampilan yang unik dengan kulitnya yang tentunya hitam legam. Itulah kenapa ia dipanggil orang-orang di sekitarnya sebagai Enrique el Negro. Setelah armada Maluku selesai, Magellan diangkat sebagai kapten armada dengan kekuasaan mutlak di samudra.
kerajaan Spanyol mempersiapkan 5 kapal yang relatif tidak terlalu besar supaya mudah bermanuver, tapi diperkirakan cukup kuat untuk melayari ombak dan badai. Kapal-kapal tersebut adalah Trinidad, Victoria, San Antonio, Concepcion, dan Santiago. Armada tersebut dilengkapi dengan bekal makanan yang cukup untuk 2 tahun. Untuk proyek raksasa ini, Raja Carlos menugaskan 237 pelaut untuk berlayar bersama Magellan dalam usaha mencari kepulauan rempah-rempah melalui rute yang belum pernah dilalui manusia sebelumnya. Mayoritas awak kapal adalah orang-orang Spanyol, tetapi ada juga yang berasal dari Portugis, Itali, Yunani, Prancis, Moor, dan juga Maluku, yaitu Enrique. Ikut juga dalam pelayaran itu Sebastian Elcano yang nantinya mengambil alih nahkoda ekspedisi pelayaran saat terbunuhnya Magellan di Filipina dan menahkodai satu-satunya kapal yang selamat kembali ke Spanyol. Lalu ada Duarte Barbosa, ipar Magellan, dan Antonio Pigafetta, seorang pekerja asal Itali yang mendapat tugas sebagai pencatat apa yang dilihat dan dialami selama pelayaran. Pada 20 September tahun 1519, Ferdinand Magellan mengomandoi 5 kapal berlayar dari Sanlúcar de Barrameda, Spanyol. Mereka melintasi Samudra Atlantik dan menyusuri pantai Amerika Selatan. Akibat cuaca dingin dan badai musim dingin, mereka mencari tempat perlindungan. Dari 5 kapal yang berangkat dari Spanyol, hanya 3 kapal yang berhasil sampai ke Samudra Pasifik. 1 kapal hilang dalam sebuah upaya pemberontakan ketika armada itu sedang melintasi Amerika Selatan. Lainnya hilang tatkala berlayar mengarungi apa yang kini disebut Selat Magellan. Pada 28 November tahun 1520, mereka berlayar menuju sebuah samudra yang sedemikian tenangnya sehingga Magellan menamakannya Pasifik, yang berarti tenang, damai. Pada awalnya, awak kapal Magellan merasa senang karena berhasil lolos dari ganasnya Samudra Atlantik. Akan tetapi, rintangan di Samudra Pasifik ternyata lebih menakutkan karena begitu luas dan seolah tidak berujung. Hari demi hari, mereka tidak menemukan pulau dan keterbatasan air minum selalu membayangi. Antonio Pigafetta menulis hari Rabu tanggal 28 November tahun 1520, kami memasuki Laut Pasifik dan selama 3 bulan 20 hari kami belum mengisi perbekalan. Kami hanya makan biskuit busuk yang telah menjadi remah dan penuh dengan belatung dan berbau busuk akibat kotoran tikus di atasnya. Dan kami minum air yang berwarna kuning dan berbau busuk. Kami juga makan kulit sapi, serbuk gergaji, dan tikus-tikus yang masing-masing berharga setengah keping emas, tetapi tidak banyak yang dapat kami tangkap. Jadi, seraya angin segar terus menerpa layar mereka dan air jernih menyelusup di bawah ujung geladak mereka. Pria-pria ini tergeletak sekarat akibat kudis. 19 orang meninggal pada saat mereka mencapai Kepulauan Mariana pada tanggal 6 Maret tahun 1521. Ferdinand Magellan kemudian terlibat bentrok dengan penduduk pulau di Pasifik, sehingga mereka hanya berhasil mendapat sedikit makanan segar sebelum berangkat.
Pada tanggal 16 Maret tahun 1521, armada Maluku mencapai Pulau Homonhon di pinggir luar kepulauan Filipina. Magellan percaya dia telah mencapai kepulauan rempah-rempah. Tidak berapa lama, ia sadar bahwa ia salah. Jika benar tempat ini bagian dari wilayah kepulauan rempah-rempah, Enrique Maluku pasti mengerti bahasa yang dipakai penduduk asli ketika mencoba berkomunikasi. Namun nyatanya, Enrique Maluku tidak mengerti. Peran Enrique Maluku sebagai penerjemah mulai terpakai setelah mereka bertemu dengan Raja Kolambu yang dapat berbicara bahasa Melayu dan memperlakukan Magellan sebagai layaknya seorang raja. Pada masa itu, bahasa Melayu adalah bahasa perantara antara penduduk dari berbagai etnis, mulai dari Madagaskar sampai Kepulauan Polinesia di Samudra Pasifik. Bahasa ini terutama dikuasai oleh para pedagang, kaum bangsawan, dan pimpinan suku. Selama di sini, Magellan menjalin hubungan baik dengan Raja Kolambu. Untuk memamerkan keunggulan persenjataan dan pasukannya, Magellan menawarkan kepada Raja Kolambu untuk menaklukkan musuhnya. Raja Kolambu menawarkan orang-orangnya untuk membawa Magellan dan rombongan ke pulau yang lebih besar dan lebih impresif, yaitu Pulau Cebu yang diperintah oleh sekutunya, Raja Humabon. Pada tanggal 7 April tahun 1521, mereka tiba di Cebu. Di titik inilah Enrique sudah melengkapi putaran 360 derajat mengelilingi bumi jika dihitung startnya dari Ambon. Setelah mereka berada di Cebu dengan bantuan Enrique, Magellan kemudian berhasil menjalin persahabatan dan membaptis Raja Humabon dan rakyatnya. Magellan kemudian membantu Raja Humabon meneguhkan kekuasaannya atas para pemimpin setempat dan sekitarnya. Raja Humabon kemudian mengeluarkan perintah bagi masing-masing kepala suku daerah untuk menyambut Magellan dengan baik. Mereka diminta untuk menyediakan persediaan makanan bagi kapal-kapal dan bersedia untuk memeluk agama Katolik. Sebagian besar dari kepala suku menyetujui perintah ini, kecuali Datu Lapu-Lapu, salah satu pemimpin di Pulau Mactan. Datu Lapu-Lapu menolak keras kebijakan dari Raja Humabon. Hal inilah yang menjadi latar belakang pertempuran Mactan antara suku setempat dengan bangsa Spanyol. Dari pertempuran inilah Magellan terbunuh, sehingga Magellan tidak finish. Ia tidak melengkapi putaran 360 derajat mengelilingi bumi. Sementara Enrique, sekalipun dia terbunuh, dia telah melengkapi putaran 360 derajat mengelilingi bumi. Selanjutnya, setelah kematian Magellan, petaka anak buah Magellan di Filipina belum selesai. Enrique Maluku tidak dibebaskan oleh para petinggi perwira Spanyol seperti yang dijanjikan sesuai dengan wasiat Magellan.
Pada wasiat sebelum Magellan meninggal, ia menuliskan bahwa Enrique harus dimerdekakan dari statusnya yang budak. Namun para petinggi Spanyol tidak mau memerdekakannya, sehingga Enrique kecewa dan melarikan diri. Ia mendapat perlindungan dari Raja Humabon. Menurut catatan versi Spanyol, dikatakan bahwa Enrique tewas di Cebu, sesuatu yang rasanya tidak, karena ia bersahabat dengan Raja Humabon. Yang paling mungkin adalah dia ditinggalkan di Cebu. Kematian Magellan membuat Juan Sebastian Elcano mengambil alih nahkoda ekspedisi pelayaran. Dengan jumlah awak kapal yang semakin berkurang, mereka memutuskan untuk membakar kapal Concepcion. Armada Maluku dengan kapal yang tersisa, yaitu Victoria dan Trinidad, melanjutkan pelayaran mencari Kepulauan Maluku. Mereka kemudian berlayar ke arah barat daya dan melewati beberapa pulau, di antaranya Palawan, sebelum mencapai Brunei pada tanggal 29 Juli tahun 1521. Setelah Brunei, armada Maluku berlayar ke arah timur laut dan singgah di Pulau Mindanao. Di pulau ini, mereka bertemu orang yang mengetahui tentang Maluku serta jalan menuju ke sana. Dari Mindanao, armada Maluku berlayar ke arah tenggara, melewati beberapa pulau. Di antaranya adalah Sangir, yang diperintah oleh 4 raja dan talaut. Pada tanggal 6 November tahun 1521, mereka sampai di 4 buah pulau yang menurut nahkoda dari Mindanao adalah bagian dari Kepulauan Maluku. Akhirnya tercapailah apa yang menjadi impian mereka. Pada tanggal 8 November tahun 1521, armada Maluku memasuki pelabuhan Tidore. Hari berikutnya, Raja Tidore, Sultan Al-Mansur, mendatangi armada Maluku. Mereka disambut dengan baik oleh Sultan Al-Mansur yang sepertinya memerlukan sekutu yang kuat seperti Spanyol, karena Ternate yang sering berselisih dengan Tidore bersekutu dengan Portugis. Dari situlah mereka melakukan perjanjian dagang dengan Sultan Al-Mansur. Awak kapal mengisi kedua kapal mereka penuh dengan cengkeh. Kapal Trinidad yang perlu perbaikan ditinggalkan, sedang kapal Victoria dengan Elcano sebagai kapten melanjutkan perjalanan pada tanggal 21 Desember tahun 1521. Kemudian kapal Trinidad yang sudah selesai diperbaiki mencoba kembali dengan berlayar ke arah timur, tapi tertangkap Portugis yang memang mendapat perintah Raja Portugis Manuel I untuk mencari armada Maluku dan menangkap Magellan. Muatan Trinidad dan mungkin catatan pribadi Magellan disita. Awak-awak kapalnya dipenjara selama beberapa tahun di Ternate. Kapal Victoria di bawah komando Juan Sebastian Elcano luput dari pengejaran. Sambil menghindari hampir semua pelabuhan, mereka mengambil risiko melewati rute Portugis mengelilingi Tanjung Harapan. Namun, tanpa berhenti untuk mengisi perbekalan merupakan strategi yang mahal. Akhirnya, kapal yang dinahkodai Juan Sebastian Elcano menjadi satu-satunya yang berhasil pulang ke Spanyol setelah berkeliling dunia. Mereka membawa muatan berupa 381 karung rempah-rempah yang bernilai 2 kali lipat lebih besar
daripada ongkos seluruh armada Maluku ketika berangkat. Pada tanggal 6 September tahun 1522, Elcano dan 17 awak kapal Victoria kembali ke Sanlúcar de Barrameda, Spanyol. Di sini, Elcano beserta 17 awak kapal Victoria telah melengkapi putaran 360 derajat. Namun, 17 bulan lebih lama dari pencapaian Enrique. Perjalanan bersejarah mengitari bumi kali pertama ini dilaporkan oleh Maximilianus Transilvanus, sekretaris Carlos V, sebagai kaisar tahta suci Roma yang juga adalah raja Spanyol. Kepada Matthausland von Wellenburg, Kardinal Uskup Agung Salzburg, Maximilianus menuliskan surat yang berisi wawancaranya dengan sisa-sisa anak buah Magellan yang bertahan hidup dan tiba kembali di Spanyol. Ia mewawancarai Sebastian Elcano, Francisco Albo, dan Fernando Bustamante, serta awak kapal lainnya. Mereka melaporkan perjalanan mereka kepada Mahkamah Spanyol di Valladolid pada Oktober di tahun 1522. Surat Maximilianus tertanggal 24 Oktober tahun 1522 dari Valladolid. Jadi, laporan Maximilianus ini adalah benar-benar merupakan laporan tangan pertama tentang pelayaran mengitari bumi yang menakjubkan ini. Maximilianus Transilvanus inilah yang menulis bahwa Enrique berasal dari Maluku. Selain itu, Enrique ternyata banyak dibahas dan disebutkan dalam beberapa sumber lain. Semisal orang Malaysia dan Filipina meyakini bahwasannya Enrique berasal dari daerah mereka. Namun, dalam beberapa kajian dan pendekatan yang dipaparkan dalam buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas mengatakan bahwa pengeliling bumi pertama lebih tepat dikatakan berasal dari Maluku ketimbang Melayu, sebab ia memiliki ciri-ciri fisik yang mirip dengan orang-orang dari Maluku dan sekitarnya yang dikenal dengan orang Melanesia. Selain itu juga, beberapa catatan sejarah saling menguatkan bahwa Enrique memang berasal dari Maluku. Pertama, laporan yang ditulis oleh Maximilianus Transilvanus yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Ia mewawancarai sisa anak buah Magellan yang selamat kembali ke Spanyol. Laporannya dicetak tahun 1523 dengan judul De Moluccis Insulis. Transilvanus adalah pembantu kaisar tahta suci Roma, Raja Carlos V. Maximilianus menyebutnya Enrique de Moluccis atau Enrique dari Maluku. Yang kedua, Antonio Pigafetta. Pigafetta menulis bahwa Magellan dibantu oleh seorang asisten asal Sumatera yang dipanggil Enrique de Malacca atau Enrique el Negro atau Enrique Hitam, mengacu kepada warna kulitnya. Selama perjalanan keliling dunianya, Pigafetta kerap bersama Enrique. Hal ini terpapar dari catatannya yang banyak bertabur kosakata bahasa Melayu. Dari 460 kata-kata yang ada dalam catatan Pigafetta, hanya 160 kata yang bukan bahasa Melayu. Di kapal itu, hanya Enrique yang menguasai bahasa Melayu. Di antara kata-kata yang dikumpulkannya, banyak kosakata yang berasal dari Maluku, seperti diakui Pigafetta. Pigafetta menerbitkan bukunya di Paris pada tahun 1525 dengan judul Laporan Perjalanan Pertama Mengelilingi Dunia dalam bahasa Italia.
catatan Pigafetta ini sampai sekarang masih tersimpan di perpustakaan Universitas Yale, Amerika Serikat. Baru-baru ini, Helmi Yahya dalam sebuah video podcast dengan Vasco Rusemi di kanal YouTube Macan Idealis yang diupload 22 April 2022 mengatakan bahwa kisah Enrique Maluku ini akan dibuatkan filmnya dengan target level dunia. Hal ini bertujuan agar menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia. Atau dengan kata lain, seluruh dunia harus tahu bahwa pengeliling bumi pertama di dunia adalah orang Indonesia yang dikenal dengan Enrique El Negro, Enrique El Negro, Enrique de Malacca, Enrique de Molucca, atau Enrique Maluku. Pengeliling bumi pertama itu Pengeliling bumi orang pertama Indonesia, bukan Magellan, bukan Elcano, bukan. Sebenarnya saya dengan Pak Reinhard Tawas udah menulis ini udah mungkin 10 tahun yang lalu. Sekarang kita bikin novel. Target saya adalah novelnya udah selesai ini, tinggal di layout, diterbitkan bahasa Indonesia, kita akan terbitkan juga bahasa Inggris, kita akan terbitkan digitalnya juga. Action figurnya sedang disiapkan untuk mencari crowdfunding Kickstarter di Amerika, dan habis itu kita akan bikin film. Saya ingin betul membangkitkan ini. One of my end game. Saya ingin membangkitkan, kita harus bangga. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang Enrique Maluku. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.